kita semua. Hari ini kita bakal belajar tentang masa pendudukan Jepang. Jadi masa pendudukan Jepang ini dimulai sejak 1942 sampai 1945. Nah, setelah ini sebenarnya ada latihan soal sih, cuma kayaknya di akhir dulu aja kali ya. Nah, jadi ini daftar isi yang akan kita pelajari. Jadi di sini aku udah bagi kayak dua bagian gitu. Bagian pertama yaitu Jepang ke Hindia Belanda, bagian kedua sistem pemerintahan, bagian ketiga badan propaganda, bagian keempat yaitu organisasi. Kemudian di sini ada sorry guys. Bagian pertama perlawanan masa kependudukan Jepang, bagian kedua persiapan kemerdekaan, bagian ketiga proklamasi, bagian keempat pasca proklamasi. Ini nanti aja dulu. Oke, jadi kita mulai dari awal. Kenapa sih si Jepang ini pengen ke Nusantara atau Indonesia? Jadi faktor pendorongnya itu adalah yang pertama, ini ada embargo minyak bumi oleh Hindia Belanda. Kedua, ketersediaan SDA yang sangat mendukung. Jadi ini juga sebagai pendukung dari statement pertama. Ketersediaan sumber daya alam ini yang mendukung misalnya minyak, bumi, baja, jarak, dan padi. Jadi itu tuh sangat mendukung Jepang untuk nantinya berperang di Asia Pasifik. Kemudian yang ketiga, laporan pedagang-pedagang Jepang di Hindia Belanda. Jadi banyak juga pedagang Jepang yang datang ke Indonesia untuk pastinya berdagang, dan itu mereka tuh kayak ngomong kalau misalnya Indonesia tuh kaya banget, mulai dari sumber daya alamnya, dan baik itu secara yang misalnya kayak mineral yang kayak baja gitu, nikel dan lain-lain, itu juga kaya akan misalnya padi, tanahnya subur dan lain-lain. Kemudian yang keempat, ini adanya kontak dengan komponen pergerakan nasional. Jadi kalau misalnya kalian tahu, aku kurang tahu sih PJJ udah bahas pergerakan nasional apa belum. Pokoknya nanti adanya kontak dengan pergerakan nasional. Dan latar belakangnya ini bangkitnya Jepang dan Perang Dunia Kedua. Jadi as you guys know, Jepang ini yang memulai Perang Dunia Kedua, yaitu dengan ngebom di Amerika di Hawaii. Jadi Jepang melakukan modernisasi negara. Dulu itu Jepang itu sangat banget tertutup. Nah, akhirnya melakukan modernisasi, akhirnya mereka terbuka dan ya mulai belajar dari dunia barat dan lain-lainnya. Kemudian juga bergabung dengan blok poros Jerman Italia dan juga mengobarkan perang Asia Timur dan membawa perang dunia kedua. Kemudian di sini juga ada latar belakangnya kondisi Belanda dan Hindia Belanda. Jadi Belanda waktu itu juga lagi kritis gitu. Jadi Jerman ini berhasil menduduki kerajaan di Belanda. Kemudian Belanda juga berkomunikasi dengan Abdakom. Yang ketiga, Belanda ini melakukan strategi bumi hangus. Selanjutnya, ini ada namanya Hakko Ichiyo. Jadi ini kayak paham yang karena tadi modernisasi Jepang. Jadi 8 penjuru dunia di bawah satu atap. Nah, ini tuh merupakan konsep persaudaraan yang akan Jepang bangun dengan menggabungkan wilayah sekelilingnya di bawah persemakmuran Asia Timur Raya. Jadi, setelah dia keluar nih ke dunia luar, si Jepang ini pengen semua di Asia itu menjadi di bawah perintah Jepang, gitu guys. Kemudian reaksi dari masyarakat Indonesia tuh gimana sih? Jadi dahulu kala zaman kerajaan tuh ada Jayabaya, dia bilang gini, akan datang suatu bangsa yang datang dari utara, berkulit kuning dan bertubuh pendek. Mereka akan menjadi pemimpin bangsa Indonesia dalam waktu seumur jagung, kemudian akan kembali ke negerinya. Lalu, bangsa Indonesia akan membawa dirinya ke masa keemasan atau kemerdekaan. Jadi ini pas banget nih ramalannya, dari utara, Jepang, berkulit kuning kan memang rada mongolit gitu kan, dan bertubuh pendek. Kemudian akan menjadi pemimpin bangsa Indonesia dalam waktu seumur jagung, dan itu benar banget ya, Jangka Jagabaya itu benar banget karena cuma 3 tahun doang kan. Habis itu balik ke negerinya. Kemudian Indonesia melakukan proklamasi kemerdekaan. Nah, di sini reaksi masyarakat Indonesia itu ada dua. Ada yang banzai. Banzai itu artinya selamat datang. Jadi mereka welcome banget sama Jepang karena mereka pikir Jepang ini akan menolong mereka dari Belanda, dan ini ada saudara tua. Kemudian gimana sih pemerintahan militer di Jepang? Jadi pemerintahan militer di Jepang itu ada dua, Rikugun dan Kaigun. Nah, di sini Rikugun itu semacam TNI AL, dan Kaigun tuh AU-nya gitulah. Kemudian
ini nomor satu, pemerintah wilayah Sumatera ini berpusat di Bukit Tinggi, dibawahi oleh Tentara Angkatan Darat. Angkatan Darat Turikugun, sorry. Divisi 25, Tommy Sudan. Ini pemimpinnya ya, guys. Kemudian yang kedua, pemerintah wilayah Jawa berpusat di Jakarta. Dia dibawahi oleh Tentara Angkatan Darat, sorry guys. Divisi 16, Osami Sudan. Kemudian nih yang ketiga, pemerintahan wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar, dibawahi oleh Tentara Angkatan Laut, yaitu Kaigun. Kemudian ini divisi 2, namanya Daini Nankenkatai. Ini rada banyak sih emang. Kayaknya aku cuma baca dikit-dikitnya aja, nanti kan PPT-nya di-share juga. Jadi struktur pemerintahannya itu, kita mulai dari ini ya, Gun Shiriken. Gun Shiriken itu panglima tentara. Gun Seiken itu kepala pemerintahan militer, tapi ditangkap juga sebagai kepala staf tentara. Kemudian ada Kochi, ini tuh wilayah kerajaan yang adanya itu ya di Jogja sama di Surakarta. Surakarta itu Solo kalau kalian nggak tahu. Terus ada Shu itu Karisedanan, dipimpin oleh Suco, dan Shi kota praja dipimpin oleh seorang Shiko. Kemudian di sini ada Ken atau kabupaten dipimpin oleh seorang Kencho. Kemudian ada Gun, kawedanan atau distrik dipimpin oleh seorang Guncho. Son atau kecamatan, kelurahan atau desa. Untuk departemen pemerintahannya di sini dibagi menjadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 nih guys. 8 yaitu Departemen Urusan Umum, Dalam Negeri, Perekonomian, Keuangan, Kehakiman, Kepolisian, Lalu Lintas, dan juga Propaganda. Nah, di pemerintahan Jepang ini juga dibagi menjadi 4 golongan. Seperti kalau Belanda itu kan dibagi jadi 4 golongan juga, cuma nggak ada orang Jepang masuknya ke Asia Timur gitu. Nah, di sini dibagi menjadi ini prioritas ya, berdasarkan skala prioritas. Nomor 1 tuh orang Jepang, nomor 2 orang Bumi Putra, nomor 3 orang Timur Asing, dan nomor 4 itu orang Eropa. Iya, nanti filenya di-share di Telegram mungkin, atau di lain aku kurang tahu. Pokoknya nanti aku bisa kasih ke adminnya dulu ya. Kemudian, kalau ini nih selanjutnya ada pembagian wilayah administrasi. Jadi pembagian administrasi wilayahnya itu ada 3. Yang pertama di Jawa. Jawa itu ada 17 shu. Jadi shu itu artinya nih kayak tadi. Wait, aku back. Bisa kayak. Nah, shu itu Karisedanan, kayak gitulah. Nah, yaitu Banten, Jakarta, Bogor, Priangan, Cirebon, Pekalongan, Banyumas, Semarang, Pati, Kedu, Surabaya, Bojonegoro, Madiun, Kediri, Malang, Besuki, dan juga Madura. Kalau Sumatera, ada 9 shu, Sumatera Timur, Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Palembang, Lampung, dan juga Bangka Belitung. Kalau Indonesia Timur, ada 3, Kalimantan, Sulawesi, dan Serang, atau Maluku. Nah, sebenarnya ini sorry banget belum aku ganti. Ini Jepang itu ngapain aja sih di Indonesia, dan di sini aku udah nyatat nih beberapa banyak sih kebijakan Jepang di Indonesia. Yang pertama, membubarkan seluruh organisasi pergerakan yang bersifat nasionalis kecuali organisasi keagamaan. Kenapa? Karena organisasi nasionalis ini kan mereka berpikir kritis bagaimana cara untuk memerdekakan Indonesia kan. Kalau organisasi keagamaan ini memang lebih keagamaan, dan itu salah satu cara agar Jepang itu bisa menarik simpati dari masyarakat Indonesia, karena masyarakat Indonesia pada waktu itu tuh banyak banget tuh kayak ulama-ulama gitu, dan Jepang itu berusaha untuk mendekati para ulama yang walaupun nanti akhirnya juga gagal gitu guys. Oke, selanjutnya melarang penggunaan bahasa Belanda dan mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia dan Jepang. Jadi waktu Jepang sini itu tuh semua tentara Belanda kan kayak ditembak-tembakin gitu kan, udah pada mati, dan akhirnya mungkin masih ada beberapa sih, tapi untuk penggunaan bahasa secara in general itu menggunakan bahasa Indonesia, dan juga bangsa Indonesia diperbolehkan untuk menaikkan bendera kita gitu. Nah, ini selanjutnya mengizinkan pengibaran bendera merah putih setelah bendera Hinomaru. Hinomaru itu bendera Jepang. Kemudian mengizinkan menyanyikan lagu Indonesia Raya setelah Kimi Gayo, mengubah nama kota Batavia dengan Jakarta dan kota Buitenzorg menjadi Bogor. Ini nama-namanya masih Belanda gitu kan, makanya diganti sama si Jepang karena nggak boleh ada penggunaan bahasa Belanda. Kemudian mengganti kalender Masehi dengan kalender Jepang.
Selanjutnya pembentukan organisasi propaganda 3A menjanjikan kemerdekaan Indonesia di suatu hari nanti. Selanjutnya, nih masih ada lagi kebijakannya, yaitu mengadakan upacara bendera pada hari Senin dan senam kesehatan jasmani. Jadi kalau misalnya kalian wondering why kita setiap Senin ada upacara, itu karena memang kebiasaan atau adat yang dari Jepang gitu. Jadi kita usaha menghormati. Sebenarnya emang kebiasaan aja sih. Terus senam, ya. Terus ada pembudayaan kerja bakti. Ini yang positif sih kalau menurut aku. Kemudian ada mewajibkan melakukan seikare. Jadi seikare ini kepercayaan Jepang, gimana kita harus kayak tunduk gitu loh. Ini yang gini-gini itu. Nah, di bawah biasanya di hari Senin itu kita melakukan seikare gitu. Kemudian menerapkan romusha atau kerja paksa. Selanjutnya membentuk organisasi militer dan semi militer, membentuk tonarigumi atau satuan kekuasaan terkecil di bawah kelurahan atau yang dikenal dengan FRW. Jadi poin penting sebenarnya ya poin penting sih kalau dalam kebijakan pemerintah Jepang di Indonesia yang sangat mengubah itu ya struktur politik ya, karena kita dari bawah aja sudah diatur mulai dari RT, RW, kelurahan, kecamatan kayak gitu-gitu. Jadi waktu itu tuh ada hormat kepada matahari. Makanya kan kita dijemur di bawah kalau upacara kayak gitu guys. Pembentukan Lanjo dan Yugun Yanfu. Jadi ini tuh maaf banget ya. Jadi dulu tuh perempuan-perempuan kita tuh diperkosa gitu. Jadi ya gitu. Melarang pengibaran bendera. Bendera itu loh, ya itu. Kemudian merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Wait. Oke, selanjutnya tidak iso. Oke. Selanjutnya, media massa pada saat pendudukan Jepang ini ada apa aja sih? Jadi ada surat kabar Suara Asia, surat kabar Jawa Baru, surat kabar Asia Raya, dan surat kabar Sinar Baru, dan juga surat kabar Cahaya. Selanjutnya, ini tadi kan aku sempat nyebutin tentang 3A. Jadi 3A itu apa aja sih? Ada Nippon Cahaya Asia, Pemimpin Asia, dan juga Pelindung Asia. Dan gerakan, oh ya pelan-pelan, sorry. Oke. Kalian kalau mau apa-apa langsung interupsi aja, kalau suara aku nggak kedengeran, ngomong aja nggak apa-apa. Oke. Jadi gerakan 3A ini ada Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Pelindung Asia. Jadi cahaya tuh lebih ke future-nya, apa ya? Interpretasinya tuh future dari Asia. Kemudian kamu ya udah bentar. Nippon Pemimpin Asia itu ya sebagai pemimpin Asia yang kayak tadi aku itu ingin menyatukan negara di Asia di bawah kepemimpinan Jepang, kemudian sebagai pelindung dari Asia. Jadi gerakan 3A ini dipimpin oleh Bapak Syamsuddin, dan tujuan dari gerakan 3A ini yaitu untuk memikat hati dan menarik simpati bangsa Indonesia agar mau membantu Jepang dalam perang Asia tersebut. Kemudian akhirnya nih Soekarno diminta untuk menjadi ketua putra atau pusat tenaga rakyat, dan di dalamnya ini juga terdapat Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan juga K.H. Mas Mansur. Dan badan propaganda Jepang tuh ada apa aja sih gitu kan? Ini ada Keimin Bunkashi Doso. Kemudian Keimin Bunkashi Doso itu propaganda dalam bidang pendidikan dan juga kebudayaan. Jadi ya lebih ke pendidikan itu. Kemudian dari Keimin Bunkashi Doso ini membuat buku mengenai 100 tokoh yang berpengaruh di Hindia Belanda. Kemudian yang kedua ada Nippon 2 Eigasha. Kemudian ini tuh merupakan perusahaan perfilman di Jakarta. Jadi sebelumnya itu dari Algemeen Nederlands Indisch Film, ANIF, milik Belanda. Makanya langsung diganti tuh karena milik Belanda. Nah, organisasi militer nih pada masa Jepang. Jadi organisasi militer itu untuk apa sih? Yang pastinya untuk mempertahankan dalam negeri pokoknya kan Jepang nih lagi perang nih. Jadi
untuk mempertahankan Indonesia dari Vietnam, Burma, dan juga Filipina. Dan di sini ada 2, yaitu Heiho, pembantu tentara. Jadi Heiho ini bertugas untuk membangun pertahanan, terus juga menjaga camp dari pertahanan, membantu tentara Jepang dalam peperangan. Nah, biasanya itu terdiri dari usia 18 sampai 25 tahun. Dan di sini untuk pembantu perang di Indonesia, Burma, Vietnam, Singapura, dan Malaya. Jadi nggak cuma benar-benar untuk Jepang doang, kayak dikirim juga gitu, kayak misalnya pasukan Garuda, contohnya gitu kalau untuk sekarang ya. Kemudian di sini ada pembela tanah air atau PETA. Jadi PETA ini mendapatkan latihan militer reguler dari Jepang, dan ini tuh untuk mempertahankan wilayah Indonesia. Dan ini tokoh PETA ini yang terkenal contohnya Jenderal Sudirman, Jenderal Gatot Subroto, Supriyadi, dan juga Jenderal Ahmad Yani. Jadi dari jenderal-jenderal besar kita itu juga sebenarnya merupakan, gimana ya, cara ngomong itu seperti salah satu didikan dari organisasi militer dari Jepang. Kemudian di sini ada organisasi massa dari Jawa Hokokai dulu. Sorry banget nggak ada spasinya. Jadi Jawa Hokokai ini terdiri dari berbagai macam profesi. Nah, pelaksanaannya ini atau penggerakannya berguna untuk kepentingan perang, contohnya emas, permata, besi, dan lain-lain, dan memiliki 3 aspek. Nah, 3 aspek tersebut yaitu yang Jepang banget ya, sikap rela mengorbankan diri, mempertebal persahabatan, dan juga melaksanakannya sesuatu harus menghasilkan bukti. Kemudian ada Chosang-in. Jadi Chosang-in ini permulaannya dari realisasi janji kemerdekaan. Kalau misalnya kalian ingat, Jepang ini sempat menjanjikan kemerdekaan kalau misalnya kita membantu Jepang dalam perang. Kemudian di sini sebagai Dewan Pertimbangan Pusat juga dan berstruktur hingga daerah, yaitu Dewan Pertimbangan Daerah, namanya Shusangnikai. Kemudian memberikan usul dan saran kepada Saiko Shikikan dalam nasihat, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan juga militer. Nah, ini ada organisasi semi militer lainnya. Gunanya untuk apa sih? Jadi untuk menjaga stabilitas keamanan dalam negeri dan juga mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Kalau misalnya organisasi militer yang tadi, itu kan fungsinya lebih untuk eksternal ya. Kalau misalnya organisasi semi militer ini lebih ke internal. Jadi ini ada Fujinkai. Fujinkai itu pemersatu perempuan. Jadi di Prakasa itu didirikan oleh istri-istri dari pejabat di Indonesia. Kemudian untuk wanita itu minimal berusia 15 tahun. Kenapa muda banget? Karena ya zaman dulu kita belum ada, kalau dari aku tuh tahunnya ini undang-undang perkawinan, dan kita juga di situ masih dijajah, jadi paling muda itu 15 tahun. Kemudian di sini ada menyelenggarakan pelatihan pendidikan dan kesejahteraan kekeluargaan. Jadi lebih ke skill sih untuk ibu-ibu gitu kan. Dan dibentuk pada bulan Agustus 1943 ketika Perang Dunia ini semakin memanas. Selanjutnya, kanan atau bawah ya? Kanan dulu deh. Jadi Seinendan atau Korps Pemuda ini sebagai kekuatan pertahanan cadangan. Ini yang tadi ada yang nanya, Heiho itu seperti pasukan cadangan atau bukan. Jadi kalau dari yang literatur aku baca, itu Seinendan yang sebagai pertahanan cadangan. Kemudian berada di tingkat Shu, yang Karisedanan tadi. Kemudian pemuda-pemudinya itu berusia 14 sampai 22 tahun. Kemudian didirikan pada 29 April 1943. Di sini kemudian ada Sui Shintao atau barisan pelopor, diprakarsai oleh Chuo Sang-in atau Dewan Pertimbangan Pusat yang udah tadi kita bahas. Kemudian dibentuk pada 1 November 1944 untuk menumbuhkan kesadaran rakyat untuk memenuhi kewajiban dan membangun persaudaraan. Kemudian di sini ada Keibodan. Keibodan ini sebagai pembantu Kempeitai atau polisi Jepang. Kemudian untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, mengatur lalu lintas, dan pengamanan desa. Jadi fungsinya benar-benar sama kayak polisi, cuma hanya untuk membantu polisi Jepang. Didirikan pada 29 April 1943, dan untuk range umurnya yaitu 25 sampai 35 tahun. Nah, di sini ada Hizbullah. Hizbullah ini
Kalau misalnya kalian di Netflix nonton Sang Kiai, itu ada banget cerita tentang Laskar Hizbullah. Jadi itu kayak Islami gitu. Jadi berdasarkan dari ulama pesantren. Barisan Sukarelawan Pemuda Islam sebagai pasukan cadangan militer Jepang untuk mempertaruhkan Pulau Jawa, kemudian membantu tentara Dainippon. Dainippon itu Jepang. Untuk Hizbullah ini juga fungsinya melatih diri jasmani rohani dan juga dengan segiat-giatnya dalam banyak hal tersebut yang nantinya diajarkan gitu loh. Kemudian untuk menjaga bahaya udara dan mengintai mata-mata musuh, menggiatkan dan menguatkan usaha-usaha kepentingan perang, dan kemudian ini Hizbullah yang paling penting kan aku bilang tadi dari sukarelawan pemuda Islam, yaitu secara moral membela agama dan umat Islam di Indonesia, menyiarkan agama Islam dan juga memimpin umat Islam untuk selalu taat beragama. Oke, selanjutnya ini karena Jepang itu ya kayak gitulah, di sini ada juga beberapa perlawanan. Aku mulai, jadi di sini ini yang famous gitulah, dan di sini yang secara bawah tanah. Jadi yang bawah tanah ini ada kelompok Sultan Syahrir di Jakarta dan Jawa Barat dengan cara menyamar, misalnya jadi pedagang nanas di Sindanglaya. Jadi lebih ke spy action gitu. Kemudian ada kelompok Sukarni, ada Malik dan juga Panduwiguna, menyamar sebagai pegawai dan menyusup ke kantor pusat propaganda di Jepang Sendenbu. Kemudian di sini ada kelompok Syarif Tayyip, Eri Sudewo, dan juga Khairul Saleh. Mereka ini melakukan pergerakan sebagai kelompok mahasiswa dan pelajar. Tuh. Kemudian untuk Pak Ahmad Subarjo, Sudiro dan Wikana, ini tuh menyusup dan mencari informasi tentang Kaigon, yaitu istilahnya tentara AL dari Jepang. Tuh. Kemudian di sini ada yang blown up banget nih, perlawanan Tengku Abdul Jalil yang berada di Aceh. Jadi pemberontakan ini terjadi di Chot Prieng, sorry banget tuh nggak ada spasinya, Lok Sumawe, bersama dengan rakyat dan pengikutnya pada 10 November tahun 1942. Kemudian perlawanan ini bermula dari saat pasukan Jepang ini saat warga Islamnya lagi sholat subuh, ini tuh kayak diserang loh, dan juga akhirnya si Tengku Abdul Jalil ini menolak untuk kooperatif. Akhirnya terjadi perlawanan, dan perlawanan ini berakhir saat Tengku Abdul Jalil dan juga pengikutnya tewas dalam baku tembak. Kemudian di sini perlawanan Kiai Zainal Mustafa yang berada di Singaparna. Jadi perlawanannya ini oleh Zainal Mustafa dan juga santri-santrinya, dan perlawanan ini karena akibat praktek dari Seikere pagi. Jadi kayak yang tadi aku bilang, Seikere itu kan Seikere itu kan ke matahari kan, dewa matahari, dan itu tuh kayak gerakan ruku gitu. Makanya warga Islam tuh kan sebenarnya nggak boleh gitu loh, karena kita hanya boleh tunduk kepada Allah gitu kan. Dan ini cukup matahari, makanya ada perlawanan. Kemudian mengandalkan ilmu bela diri dan perlawanan sederhana, dan akhirnya Zainal Mustafa ini dibawa ke Jakarta dan dihukum mati. Oke, jadi selanjutnya nih ada perlawanan pada masa pendudukan Jepang yang laginya ini yang belum up gitu. Ini ada perlawanan rakyat Indramayu. Jadi perlawanan masyarakat desa Cidempet di Loh Bener Indramayu ini karena pemaksaan atas hasil tanaman padi. Jadi mereka ini memaksa untuk mengambil tanaman padi sehingga warga-warga Indramayu ini juga kelaparan. Nah, akhirnya terjadilah perlawanan dipimpin oleh Madria pada April 1944, dan akhirnya dimenangkan dengan kekuatan militer. Kemudian di sini ada perlawanan Pangsuma dari Kalimantan. Jadi aksi ini karena pemukulan tenaga kerja di Dayak oleh pengawas Jepang. Nah, karena orang Dayak ini nggak terima, akhirnya balas dendam lah itu. Akhirnya dipimpin sama Pangsuma, dan akhirnya ya kalah sih, tewasnya 600 orang. Kemudian di sini ada pemberontakan PETA di Blitar. Jadi
Akibat penderitaan Romusa dan Yudhunyanfu yang pemerkosaan wanita-wanita tadi, itu akhirnya terjadilah pemberontakan karena yang nggak terima lah. Jadi, oh ya, by the way, kalau misalnya kalian pernah baca mungkin Yudhunyanfu ini kan semacam PSK gitu kan ya, tapi dipaksa sih. Itu Soekarno itu pernah mengirimkan 100, pokoknya 100 deh kalau nggak salah, itu untuk menjadi mata-mata dari Jepang. Jadi ya gitu deh. Jadi pas lagi ya gitu itu dijadikan manfaat sebagai mata-mata untuk tahu informasi lebih tentang Jepang. Kemudian di sini ada protes pengumpulan pemuda untuk masuk Heiho, kemudian dipimpin oleh Shodanko Supriyadi, Shodanko Muradi, dan juga Dr. Ismail. Nah, pemberontakan ini sebenarnya nggak didapat restu nih dari tokoh nasional. Seperti yang kita tahu, peta itu kan ada tokoh nasional kayak Soekarno dan lain-lain, dan akhirnya peta itu pecah. Nah, gimana akhirnya? Akhirnya itu dari pemberontakan Blitar ini, Heiho membentikan pemberontakan dengan alih-alih adanya pemilihan. Dan akhirnya 4 perwiranya itu dihukum mati dan 3 orangnya disiksa sampai mati. Nah, ini kita masuk ke ya, ini kita persiapan kemerdekaan. Iya, Supriyadi berhasil lolos. Benar. Jadi persiapan kemerdekaan, ini ada BPUPKI, ini tuh organisasi. Dokuritsu Junbi Chosakai. Kalian jangan sampai kebalik sama PPKI. Oke, jadi struktur dari BPUPKI ini terdiri dari 60 orang warga negara Indonesia dan juga 7 anggota dari Jerman. Sorry kok Jerman. Maaf banget guys. Anggota Jepang. Kemudian di sini diketuai oleh Dr. Rajiman Wedioningrat sebagai ketua, dan juga Raden Surono sebagai ketua Indonesia, dan ini juga Ibu Bangsa Yoshio sebagai wakil ketua dari Jepang. Nah, dibentuknya itu 29 April tahun 1945. Kenapa? Karena saat itu juga, tanggal ini tuh bertepatan dengan ulang tahunnya Kaisar. Nah, ini sidang pertama nih, tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di gedung Chuo Sangin. Nah, ini tuh di sidang pertama ini belum menghasilkan rumusan dasar negara yang benar-benar mutlak, jadi belum benar-benar jadi. Tapi masih terdapat beberapa perdebatan oleh kalangan nasionalis dan juga Islam. Nah, dibentuknya akhirnya nih, dari sidang pertama dibentuk Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan menganggotakan 4 orang dari golongan nasionalis dan juga 4 orang dari golongan Islam untuk menghasilkan Gentleman Agreement yang merupakan dokumen kompromi antara kaum nasionalis dengan agama yang kemudian sebagai Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Kemudian untuk menetapkan Piagam Jakarta ini sebagai dasar negara Indonesia. Nah, ini nih Piagam Jakarta kayak gini isinya. Ketuhanan yang wajib, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang mirip sama Pancasila, tapi bukan gitu. Karena ini sila pertamanya ini ketuhanan lebih ke syariat Islam gitu, sedangkan di Indonesia banyak kan agama-agama lainnya. Kemudian di sini ada sidang kedua tanggal 10 sampai 14 Juli 1945. Jadi pada tanggal ini terjadinya penetapan pernyataan tentang Indonesia merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh dari UUD. Jadi lebih keseluruhan UUD ini udah hampir jadi gitu. Kemudian nih kita langsung aja ke sini, wilayah Indonesia itu menjadi bekas wilayah Hindia Belanda dahulu, ditambah dengan, jadi kita kan dulu udah ada nih bekas jajahan wilayah Hindia Belanda, tapi ditambah ini dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis. Timor Portugis itu maksudnya Timur Timur ya, dan juga pulau di sekitarnya. Tapi ini belum terlalu
join gitu, karena kan Timor Timur joinnya 1970 ya kalau nggak salah. Kemudian bentuk negara Indonesia ini merupakan bentuk negara kesatuan, jadi NKRI. Kemudian bentuk pemerintahannya adalah republik, bendera nasional Indonesia sangsaka merah putih, dan bahasa nasional yang digunakan yaitu bahasa Indonesia. Nah, tadi kan Piagam Jakarta udah nih, akhirnya kita tanggal 17 Agustus 1945 ini memproklamasikan kemerdekaan sebagai bangsa yang merdeka Indonesia. Jadi pasukan PETA ini menghalau pasukan Jepang yang berusaha menghentikan proklamasi. Sempat gitu. Dan juga akhirnya dilakukan pada pukul 10 di kediaman Soekarno. Nah, habis itu kan ada nih pasca proklamasi kemerdekaan sidang PPKI. Yang pertama, sidangnya tanggal 18 Agustus 1945. Tadi kan di sidang kedua dari BPUPK ini sudah adalah batang tubuh, pembukaan, dan isi dari UUD sendiri. Dan akhirnya disahkan nih pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian yang kedua yaitu memilih dan juga mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan juga Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, membentuk suatu komite nasional yang bertujuan untuk membantu presiden dan juga wakil presiden dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, yang kedua, sidang kedua itu tanggal 19 Agustus 1945. Jadi tanggal 19 Agustus ini terjadi penetapan 12 menteri yang membantu dua presiden. Membantu presiden dua. Nah, sorry guys, presiden ini seharusnya di bawah. Sorry banget, aku rada error bikinnya. Kemudian pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Kemudian pada tanggal 22 Agustus 1945 ini diadakan rapat yang menghasilkan ada di bawahnya gitu nanti pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang berada di bawah wewenang KNIP. Nah, by the way, karena sebenarnya materinya udah selesai nih guys, jadi aku ada latihan soal buat kalian. Latihan soal itu ada di sini di awal. Bentar. Tutup dulu. Oke, guys. Kalian bisa banget langsung klik link yang aku kasih atau di-scan dulu barcode-nya. Ini juga langsung auto ke sana. Belum aku share screen ya? Sorry. Karena ada 15 soal, jadi kemungkinan 15 menit ya. Nah, aku untuk link telenya aku kurang tahu ya, mungkin nanti bisa minta dari Instagram atau dari chat PJJ ID-nya, karena aku sendiri kurang tahu guys.
Oh iya, by the way ini aku sambil lihat-lihat chat, ternyata makasih banget ya Nabila. Gila, keren banget. Pasti kamu belajarnya udah ini banget sih. Nah, ini ada nih yang belum kejawab. Itu, bentar mana tadi ya? Uh, nih, yang pertama, orang Bumi Putra itu siapa, Kak? Jadi, orang Bumi Putra itu kita. Jadi, kita itu pribumi lah istilahnya. Itu kalau misalnya kalian itu pribumi yang paling sering didengar itu namanya pribumi. Pribumi itu bumi putra kita. Jadi orang keturunan Indonesia asli. Hmm, guys, ternyata katanya udah di Telegram lagi dan aku kurang tahu. Mungkin kalian nanti bisa coba aja DM dari Twitter ataupun Instagram dari PJJ ID kalau kalian join. Dan di sini, oke nggak apa-apa. Dan di sini mana ya tadi ya? Sumpah tadi aku lihat. Kak, kalau sistem autarki itu gimana? Itu apa ya? Jadi sistem autarki ini lebih ke politik ekonomi, di mana nggak boleh ada yang masuk ke negara. Jadi kayak ada border gitu loh. Jadi kenapa ada sistem autarki? Biar misalnya nih kita kan ada penyebaran paham-paham gitu kan, dan itu biar nggak kena gitu loh. Jadi menghindari masuknya paham-paham baru yang nantinya dapat merusak lah istilahnya, merusak atau mengganggu ketertiban dari negara tersebut. Kemudian, nah, kok ada lagi? Hmm, iya, kan materinya. Oh, ini nih nama, coba cari. Kata adminnya nih nama telenya PJJ ID. Jadi mungkin kalian coba bisa cari di search-nya doang, terus bisa join siapa tahu channelnya gitu. Hmm. Oke, lanjut tadi autarki itu biar dari sistem ekonomi, politik dan lain-lainnya itu aman dari negara tersebut. Tapi memang itu sebenarnya bertentangan dengan sistem perdagangan internasional karena kan memang harusnya terbuka gitu kan dan lain-lain. Wow, sudah 8 orang. Atau mau ada sesuatu gitu, mau nanya-nanya, atau gimana? Boleh banget.
Iya guys, sumpah nomor satu memang aku salah taruh correct answer-nya. Itu memang, aduh, aku mau nge-spill tapi pada belum kelar ya takutnya. Ntar aja Pak. Oke. Oke guys, mungkin sambil nunggu miminnya, kita bahas dulu. Ini ada chat, aku dapat chat. Katanya gini, kan nitip dan izin bertanya yang soal dampak positif dari pendudukan Jepang dalam bidang pendidikan, yaitu kan jawabannya digunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah. Nah, emangnya sebelum itu sistem pendidikan seperti apa? Apakah pakai bahasa Jepang atau gimana? Jadi sebelum Jepang nih, kan kita kan dijajah Belanda ya. Nah, di zaman Belanda ini kita kan yang boleh sekolah itu bangsawan, anak raja, pokoknya yang terhormat dan juga orang-orang Belanda sama orang Belandanya tuh ini boleh orang Belanda asli, orang Belanda totok yang memang datang ke Nusantara, ke Indonesia, Hindia Belanda, sorry, atau orang yang campuran atau dibilangnya Indo. Jadi perkawinan campuran antara warga negara Belanda dan juga Hindia Belanda gitu. Ya, orang-orang tertentu, benar, benar banget. Nah, di sekolah-sekolah zaman Belanda itu sebenarnya digunakan bahasa Belanda, gitu, karena memang pakai bahasa Belanda, jadi mereka tuh menganggap bahasa Indonesia tuh kayak kayak najis banget gitu loh, jadi makanya harus menggunakan bahasa Belanda. Even orang pribumi asli yang misalnya bisa di bahasa bahasa Belanda itu kadang nggak diperbolehkan gitu, benar-benar
kalau orang Indonesia pakai bahasa orang pribumi pakai bahasa Indonesia aja. Tapi kalau misalnya orang-orang yang kayak Indo, orang pribumi dan orang Indo, orang Belanda dan bangsawan gitu-gitu tuh boleh pakai bahasa Belanda. Nah, di pemerintahan Jepang ini kita boleh pakai bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar kita sehari-hari. Oke, di sini, wait, aku nggak bisa geser ya. Oke. Jadi soal nomor satu ini aku rada salah sih sebenarnya, emang salah sih, karena aku salah ngetik correct answer-nya. Ini yang benar tuh ini, rakyat wajib memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan perang untuk Jepang. Jadi nih, aku bacain soalnya dari awal. Kebijakan pemerintahan Kebijakan pemerintah pendudukan Jepang yang menimbulkan kebencian rakyat Indonesia adalah A, para pemuda dipaksa untuk menjadi heiho, itu enggak. Wanita dipaksa untuk menjadi fujinkai, itu kan enggak. Kalau misalnya yukunyanfu, itu ya. Kemudian rakyat dipaksa untuk membantu sarana pendidikan, ini enggak. Sorry, aku salah banget correct answer-nya. Jadi yang benar tuh ini, rakyat wajib memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan perang Jepang. Kalau rakyat wajib bekerja di lahan pertanian tuh enggak juga, karena beberapa ada yang kerja kantoran dan lain sebagainya, dan beberapa juga ada yang membantu Jepang gitu loh dalam urusan kantoran, administrasi dan lain gitu. Kemudian yang kedua, ini baik juga nih yang benar nih, saat menguasai Indonesia, Jepang berusaha menguasai sumber daya alam Indonesia dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan Indonesia. Enggak dong pastinya, karena kan mereka memang tujuan utamanya itu untuk ini nih, memperoleh bahan mentah untuk industri Jepang. Jadi industrinya itu untuk membantu Jepang dalam perangnya nanti, gitu. Untuk mengembangkan industri logam udah pasti enggak, mengekspor minyak bumi untuk kebutuhan pasar dunia itu enggak, karena memang kan Jepang kayaknya sudah mulai perang gitu kan ya, jadi pasar dunia enggak dulu, kemudian mengisi kas negara yang kosong akibat perang, itu kurang tepat. Karena tujuan utamanya memang memperoleh bahan mentah untuk industri. Untuk pada penyerahan wilayah Indonesia selanjutnya, pada penyerahan wilayah Indonesia kepada Jepang, Belanda diwakili oleh ini Terporten, itu benar banget. Jadi di Kalijati, Terporten ini menyerahkan wilayah Indonesia kepada Jepang. Selanjutnya, dalam bidang pemerintahan, akibat yang ditimbulkan dari adanya pendudukan Jepang di Indonesia, kecuali ini sih benar, aku salah lagi. Karena yang secara langsung memegang itu bukan kaisar. Jadi kaisar itu memang di Jepang. Maksudnya dia nggak ke Indonesia dan lain-lain. Dia cuma kayak ya udah chill gitu. Dan yang memegang itu bukan kaisar ya. Jadi sorry banget aku salah lagi. Ini benar. Cuma membagi wilayah Indonesia menjadi 3 kekuasaan itu benar. Yang tadi 3 shu itu benar, cuma lebih ke akibat yang ditimbulkan dari adanya pendudukan Jepang, kecuali gitu. Nah, selanjutnya segi positif di bidang militer pada pendudukan Jepang, yaitu bekal dalam pembentukan tentara Indonesia. Nah, kayak PPT yang aku tadi itu jenderal-jenderal besar kita juga sebenarnya sudah masuk di organisasi militer dari Jepang. Jadi itu menciptakan apa ya, sumber daya manusia yang positif lah gitulah, dari segi positifnya gitu. Selanjutnya ini nih, ini kan kalahnya Jepang dalam Perang Asia Timur Raya itu sebenarnya lebih ke disadvantage buat kita, karena Jepang akhirnya datang ke Indonesia kan untuk mengambil bahan mentah kita. Selanjutnya ini ada Jepang berhasil melumpuhkan pertahanan sekutu di Asia Tenggara, itu enggak. Jatuhnya pertahanan Amerika Serikat di Pasifik, itu juga enggak. Selanjutnya kita langsung aja selanjutnya. Dampak positif dari pendudukan Jepang ada dalam bidang pendidikan, yaitu seperti yang aku bilang tadi, digunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Nih, kalau ini kan nih, kalian bisa lihat, ini yang option yang ini tuh melahirkan golongan terpelajar yang mempelopori gerakan nasional. Jadi gerakan nasional kalau misalnya kalian ingat itu lebih ke tahun 1900-an sampai 1920-an. Jadi golongan-golongan elit terpelajar. Jadi itu bikinan iya, politik etis, benar banget.
Jadi itu sistemnya Belanda sebenarnya, politik etis, sistem politik balas budi, sorry. Kemudian ini selanjutnya, pemerintah Jepang selalu berusaha untuk para ulama dan tokoh agama di Indonesia agar mendapatkan simpatik dari umat muslim di Indonesia. Hal ini dilakukan karena, ini benar banget, mayoritas penduduk Indonesia ini beragama Islam. Karena beragama Islam, jadi mereka ngambil simpatiknya itu dari situ, mendekati para ulama, menjadikan kebaikan, menjadikan kalau misalnya santri-santri tidak akan diganggu, dan juga lain-lainnya. Jadi lebih melakukan pendekatan approach-nya kepada penduduk Islam, penduduk yang Indonesia beragama Islam, terutama ulama-ulama gitu. Nah, selanjutnya mundurnya pertahanan Jepang di akhir 1944 itu ditandai dengan jatuhnya Pulau Saipan ke tangan sekutu. Jadi kalau kalian tahu Pulau Saipan itu Pulau Saipan itu pulau yang ada di wilayah Jepang, dan itu jatuh ke tangan sekutu. Nah, itu kan bikin apa ya? Jepang tuh makin minder gitu loh. Bukan minder sih, kayak takut lah istilahnya. Makanya pertahanannya pun rada mundur. Oke, selanjutnya ini sorry banget ya. Nih, satu, menebalnya rasa patriotisme rakyat. Kedua, pengerahan tenaga manusia yang berlebihan. Ketiga, memiliki angkatan perang. Keempat, keikutsertaan dalam struktur pemerintah. Titik. Nah, itu. Berdasarkan data di atas yang termasuk sebagai sisi positif dari pendudukan militer Jepang di Indonesia. Nah, itu ya 1 dan 3. Karena 4. Iya, benar. Jadi rasa pengerahan tenaga manusia berlebihan tuh enggak, karena itu bukan apa ya, bukan sisi positif lah. Jadi 1 dan 3 gitu, guys. Sebenarnya 4 juga termasuk sih, guys. Aku salah lagi, aku lupa lagi. Lalu pokoknya ada yang rada kurang fokus hari ini. Insecure, iya. Bisa deh bahasanya. Nah, ini nih, perhatikan data berikut ini. Shodanko, dan kolonel. Nah, berdasarkan data di atas yang termasuk sebagai para pemimpin perlawanan peta di Blitar. Itu yang ada di PPTU. Yaitu Shodanko Muradi dan juga Kolonel Katagiri. Kemudian, aku udah tahu sih, kalian tahu ini, nggak mungkin enggak. Siapa yang jawab kerja Rodi? Ayo. Nggak apa, aja. Masih banyak waktu. Jadi jawabannya Romusha ya guys. Kerja Rodi itu lebih ke sistemnya Belanda. Jadi kita suruh bangun jalan sepanjang 1000 km. Sekarang nama jalannya Pantura. Kemudian nih, pada zaman pendudukan Jepang, semua nama kota yang menggunakan bahasa Belanda diganti dengan bahasa Indonesia. Ya, benar Panarukan, benar banget. Tujuan pemerintah, ya Allah, bentar banget. Sorry. Come back, guys. Guys, ke back. Oke. Nah, nih, jadi kan udah sampai ini nih. Jadi dengan bahasa Indonesia yang tadi dari Batavia jadi Jakarta, dari Baitensok jadi Bogor. Kemudian ini ada tujuan pemerintah Jepang membentuk gerakan 3A adalah, ya benar banget, menarik simpati rakyat Indonesia. Selanjutnya nih, tokoh-tokoh tokoh-tokoh pergerakan nasional yang mendirikan pusat tenaga rakyat pada masa pendudukan Jepang antara lain, ini benar banget, Ki Hajar Dewantara, Muhatta, K.H. Mansur, dan juga Insinyur Soekarno. Benar banget. Nah, terus tadi mana ya? Aku lihat itu. Shintoisme itu agama Jepang gitu loh.
Jadi betul banget. Gitu guys. Sekian. By the way, kalau misalnya kalian jaga-jaga belum masuk grup Telegram atau apapun itu, ini aku perbolehin kalian untuk screenshot dulu. Nanti kalau misalnya udah bilang udah ya, aku screen share dari awal. Misalnya aku di slide pertama nih, terus kalian bilang udah, baru nanti aku next slide. Oke. Nah, ini. Kalau untuk judul nggak usah di SS kali ya. Hari taruh di drive-nya nggak apa-apa. Oke deh, aku coba taruh. Oke deh, iya sih lebih efektif bentar ya. Aku download, aku taruh di Google Drive, nanti kalian bisa akses. Jadi betul banget. Masa penjajahan, pendudukan, sorry. Ini guys, udah aku upload. Wait. Nah, nih, udah. Tapi aku belum sempat customize ininya ya. Yang IG nggak bisa dibuka, Kak. Tapi lainnya bisa. Oke. Aku belum mengaku sih. Aduh, salah. Salah kirim, sorry, Min. Mungkin kalian bisa akses dari ininya aku dulu, yang udah aku upload di Google Drive aku. Bisa kalian download dulu, nanti baru aku kasih ke adminnya. Biar diperbaiki. Oke. Sama-sama. Nah, gimana nih? Masih ada sesuatu atau kayak gimana? Oke. Ini biar nggak tenggelam, nanti kopas lagi. Ya. Oke guys, karena ini jam sudah menunjukkan angka bagus, 17:17, mungkin sampai sini aja karena materinya juga udah selesai, pembahasannya juga udah selesai. Mungkin sampai hari ini sampai sini aja dulu. Sorry guys, ribet banget. Sekian dari aku. Terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir dan semangat juga untuk semuanya karena bentar lagi. Hai. Tapi kalau kalian yang masih mau nanya-nanya sesuatu, mungkin tentang perkuliahan atau apa, boleh banget. Atau nanya sejarah juga boleh. Nih kalian bisa lewat via IG aku. Atau Telegram aku juga sama, Line ID aku juga sama. Gitu. Monoton emang ya hidupnya. Kalian bisa banget langsung tanya aja. Oke. Wow, udah azan. Keren.
Sama-sama. Makasih, Kak. Sama-sama.